Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemauan untuk belajar. Maka memahami tanda syukur itu ada 3. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Ada 3. Syukur dengan hati berarti mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah di dalam kurnianya kepada kita. Memang ada pernyataan bahwa kalau kamu itu nggak akan mampu, ya. Jadi kalau melihat syukur dalam arti yang lengkap, ya, itu harus mempelajari Al-Quran. Ya. Alhamdulillahnya ada 41. Alhamdulillah itu tentu alhamdulillah terhadap sesuatu, ya. Ada alhamdulillah di dalam 5 surah yang merupakan kata awal dari surah itu. Alhamdulillah, ya. Seperti surah Kahfi, surah Al-Fatihah, surah Sabah, surah Fatir, dan surah Al-An'am. Ada 5 surah yang ini. Kemudian melanjutkan dengan pemahaman bahwa nikmat Allah itu ada yang diarahkan ke dalam dunia ini selama kita di dunia ini, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan akhirat. Ada 2 dimensi, ya, 2 dimensi. Bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan. Ada ucapan yang memang di luar kontrol kita, seperti bersin, itu emosi, itu di luar kontrol kita. Kemudian mengucap alhamdulillah, emosi. Karena emosi yang timbul dalam diri kita, misalnya memperoleh rezeki, memperoleh kedudukan, ya, dapat harta, ya. Secara emosi akan keluar alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang diajarkan dalam Al-Quran itu alhamdulillah fakta, ya. Berapa besar, berapa jauh kita memahami alhamdulillah itu, semakin banyak, semakin besar nilainya itu, ya. Ada 41 ucapan. Ada alhamdulillah, ada alhamdulillahirabbil alamin, ada wabihamdihi, ada lahul ham, ya. Berbagai cara. Kemudian syukur dengan anggota badan, artinya kita membalas, ya, mengerjakan sesuatu sebagai rasa syukur, ya. Bagaimana Rasulullah sembahyang sampai kakinya bengkak-bengkak, gitu, ya. Itu rasa syukur, ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu dibarengi dengan rasa syukur, itu luar biasa, ya, luar biasa dalam melaksanakannya. Kalau kita mensyukuri, misalnya kita menjadi mengurus DKM, mengurus masjid, kalau kita bersyukur itu akan gregetnya lebih besar lagi, gitu, ya. Itulah pengertian syukur
yang benar-benar harus dipahami. Jangan syukur itu menurut apa yang kita ngerti, ya. Kemudian selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan. Contoh yang diberikan Rasulullah itu ada 3, ya. 3. Satu, bagaimana dia berharap kepada ridho Allah, hanya harapannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita itu ada dalam Quran. Kemudian bagaimana dia menghadapi persiapan mengenai hari akhirat, itu contoh, ya. Ketiga, zikir yang banyak, gitu. Maka pemahaman zikir itu bukan saja mengucapkan kalimat-kalimat yang baik yang sudah dicontohkan. Zikir itu merupakan karya sampai dia menang dan memasuki kota Mekah, ya. Dia tertunduk waktu kemenangan Fatu Mekah itu, tunduk. Jadi itulah yang kita teladani, ya. Sudah tentu harus belajar sirah nabawi, ya. Seperti kemarin Pak Ubin bilang dia dikasih oleh Dr. Hafiz buku mengenai Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai pembukaan, ya. Mari kita ulangi di dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa yang fokusnya di dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 87, ya. Bayangkan itu 5 ayat, ya, diletakkan di dalam 6.231 ayat, ya, dan merupakan pedoman dalam melaksanakan puasa selama puluhan tahun, gitu, ya. Artinya ayat-ayat itu mengandung nilai-nilai tinggi, ya. Mari kita satu ayat saja, potongan ayat saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kamu itu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian istri-istrimu, gitu, ya. Itu kata berbahasa simbolik, ya. Berbagai-bagai berbagai-bagai cara orang menafsirkan itu sungguh besar faedahnya itu. Nah, satu, di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu pada dasarnya ditujukan pada perorangan, ya, perorangan, supaya pada tingkat kita melaksanakan puasa itu tujuannya memperkuat jiwa kita. Karena jiwa kita harus diperkuat, roh kita harus diperkuat, gitu, supaya bisa mengalahkan hawa nafsu dan godaan-godaan setan. Dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat. Kemudian untuk kelanjutannya setelah menjadi pribadi yang kuat itu dilatih, ya. Diberikan tes bagaimana hubungan kita antara suami istri, ya. Maka ayat itu sebenarnya
mencoba mengenalkan kita kepada hubungan dengan orang lain sebelum hubungan-hubungan yang lebih banyak kepada istri. Tahu pada suami, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sekarang yang sederhana dulu ya. Bagaimana kalau kita berjalan sendiri ya, berjalan sendirian artinya kita berjalan sendiri sebagai pribadi dengan pakaian kita. Jadi istri atau suami itu berjalan sendiri-sendiri, tapi pada hakikatnya dia disertai oleh suami atau istri. Ini menunjukkan bahwa berkembang nanti ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 26 lebih tajam lagi. Libas taqwa, pakaian takwa. Jadi ayat Quran itu tidak pernah berdiri sendiri. Ayat Quran itu tidak pernah berdiri sendiri ya. Selalu ada counter check. Jadi orang nggak bisa menafsirkan itu di luar koridor yang ada dalam ayat-ayat Quran. Didampingi dibahas takwa. Maka yang paling baik, yang paling bagus adalah pakaian takwa. Jadi pakaian itu dalam pengertian pakaian rohani, gitu ya, pakaian rohani dan pakaian jasmani. Pengertian yang sederhana dulu berarti saling melindungi. Istri melindungi suami dan suami melindungi istri ya. Kedua, menjaga ya, apa yang kita lakukan sebagai suami tentu akan membuat istri berbesar hati, bersyukur, dan juga bisa jadi malu ya. Kalau perbuatan istri kita katakanlah kurang baik ya di mata masyarakat, tentu kita malu juga gitu. Dan harus dirasakan karena ini pakaian kita. Kita nggak bisa melepaskan dari perhatian kita, perasaan kita kepada istri atau suami. Kita tidak bisa menjadi orang takwa sendiri ya. Kita terasa misalnya suaminya taat, suaminya rajin sholat, rajin infak ya. Terasa ya. Maka dibangunlah kekeluargaan secara kental ya. Secara kental menurut Al-Quran dengan bahasa simbol ya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 52, kami datangkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan ya. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi ayat Al-Quran itu berkembang dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalau zaman dulu misalnya mengenai tenggelamnya Fir'aun itu, sebelum ditemukan mayat Fir'aun ditemukan pada akhir abad 20 ya. Abad ke-20 1987 kalau nggak salah ditemukan. Kemudian baru 78 tahun kemudian ditemukan garam di dalam mayat Fir'aun, sehingga pemahaman ya, berkembangnya pengetahuan itu memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Quran. Itulah mukjizat Quran itu begitu ya. Tidak ada lain kitab
kitab lain seperti Al-Quran, tidak ada, ya. Karena Al-Quran itu disiapkan untuk manusia modern di akhir zaman. Saya kira sebagai pembukaan itu perlu kita resapi, ya. Kemudian kalau kembali kepada pakaian tadi, ya. Pakaian itu tujuan terakhir adalah pakaian takwa, ya. Pakaian takwa. Kita rasakan bagaimana kalau seandainya, ya, kita merasa pakaian itu agak sempit misalnya, itu melambangkan bahwa istri kita katakanlah kurang taat, ya, kurang, ya segala kurang lah dalam agama. Itu merupakan kewajiban kita untuk membina, ya, bersama-sama, membina, saling menguatkan, saling menasihati. Karena hubungan suami istri itu akan mempengaruhi anak-anak, ya. Kaitannya dengan anak-anak, pendidikan anak-anak. Saya kira untuk sementara cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.